Wabarakatuh. Saya Hairul Imam, moderator kelompok terakhir kelompok 12 dengan materi pengaruh liberalisasi terhadap ekonomi politik tingkat lokal di Indonesia. Dan saya juga sebagai pemateri dan perkenalkan diri, saya Hairul Imam dengan NIM 1905011282 dan anggota kelompok saya ada Susi Susanti 1905011248 dan Adia Torik Nurmansyah 1905011275 dan Selvi Oktaviani dengan NIM 1905011252. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Susanti, NIM 1905011248. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi tentang liberalisasi ekonomi politik. Menurut Winarno 2010, secara ringkas, neoliberalisme dapat dirangkum dalam dua pengertian, yaitu yang pertama, paham atau agenda pengaturan masyarakat yang didasarkan pada dominasi Homo economicus atas dimensi lain dalam diri manusia, Homo culturalis, zon politikon, dan lain-lain sebagainya. Terus yang kedua, sebagai kelanjutan pokok pertama, neoliberalisme juga bisa dimaknai sebagai dominasi sektor finansial atau sektor real dalam tata ekonomi politik. Definisi pertama lebih menunjuk pada kolonisasi eksternal. Homo economicus atas berbagai antropologis lain dalam multidimensionalitas kehidupan manusia. Sedangkan definisi kedua menunjuk pada kolonisasi internal. Homo finansialis atas multidimensionalitas tata Homo economicus itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Adia Torik Nurmansyah, NIM 1905011275. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Langsung saja, ideologi yang lahir pada abad ke-15 ini bertujuan untuk menciptakan kebebasan ekonomi yang seluas-luasnya kepada setiap negara. Ketika tidak ada lagi sekat-sekat regulasi serta kebijakan yang menseparasi dan mendukung suatu mainstream perekonomian pada suatu standar, yang terkadang justru melemahkan sendi-sendi perekonomian yang menjadikan suatu unworth it dan tidak berorientasi pasar seperti sebagaimana mestinya. Beberapa pengamat sosial ekonomi memiliki keyakinan bahwa ekonomi pasar memiliki kemampuan dalam menciptakan demokrasi politik, sehingga ekonomi pasar merupakan persyaratan dalam mewujudkan demokrasi politik. Sebagaimana yang dikatakan Lindenblom, demokrasi liberal baru dapat terjadi di negara-negara yang sistem ekonominya berorientasi pasar. Oleh sebab itu, demokrasi liberal tidak terjadi di setiap negara, tetapi hanya pada negara yang menerapkan sistem ekonomi pasar itu sendiri. Dan dampak yang ditimbulkan sejak mainstream ekonomi ini diberlakukan, pertama, indikator makroekonomi, di antaranya lewat pertumbuhan ekonomi sebagai contohnya itu adalah pertumbuhan ekonomi negara yang menjadi refleksi tumpuan kekuatan ekonomi dunia. Dalam hal ini negara yang tergabung dalam G20 itu sendiri. Dampak yang kedua adalah dampaknya terdapat pada kesenjangan pendapatan setiap kelas pekerjaan. Pada indikator ini, struktur pekerjaan sepintas terlihat menjadi banyak perubahan ke arah perbaikan. Namun, yang menjadi center of the graphic ialah indikator penilaian yang digunakan. Baiklah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Octaviani, NIM 190501252. Saya dari kelompok 12 sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi sebelumnya. Langsung saja, pengaruh liberalisasi terhadap ekonomi politik pada tingkat lokal di Indonesia. Fokus analisis ekonomi politik internasional ditumpukan pada adanya interaksi antara faktor-faktor pasar dan negara, antara exchange dan authority, antara wall dan forward dalam suatu negara dalam hubungan dengan negara lain. Dalam landscape politik internasional, aspek-aspek tersebut mengemukakan secara kentara sehingga mencetuskan banyak perhatian. Secara sederhana, sebagaimana dikemukakan oleh Walter S. Jones pada tahun 1993. Konsep itu diartikan sebagai interaksi global antara politik dan ekonomi. Di lain pihak, proses ekonomi itu sendiri cenderung meredistribusikan kekuasaan dan kekayaan. Ekonomi merombak hubungan kekuasaan antar kelompok. Pada gilirannya, hal itu merombak sistem politik sekaligus membentuk struktur hubungan ekonomi yang baru. Jadi, dinamika hubungan internasional di zaman modern pada pokoknya merupakan fungsi interaksi timbal balik antara politik dan ekonomi. Pada prinsipnya, teori perdagangan liberal dapat dibagi menjadi dua kelompok. Nah, yang pertama yaitu aliran klasik yang dimotori oleh Adam Smith dan David Ricardo. Yang kedua ada aliran neoklasik yang merupakan pembaruan daripada aliran yang pertama di atas tadi. Nah, tokoh-tokoh neoklasik misalnya di sini adalah Samuelson dan Paul Krugman. Tokoh aliran liberal Adam Smith menyatakan gagasannya tentang keunggulan absolute advanced stage, di mana kunci dari kekuatan dan kekayaan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi dan sarana untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi itu adalah perdagangan internasional. Hairul Imam 1905-01282 pemateri terakhir dari kelompok 12 akan melanjutkan materi kapitalisme masuk ke Indonesia dengan berbagai cara yang dibawa oleh International Monetary Fund atau IMF. Kebijakan desentralisasi tahun 1999 merupakan salah satu dampak dari masuknya globalisasi ke tingkat lokal. Desentralisasi telah membuka peluang baru pemain ekonomi lama bermain politik, melestarikan jejaring bisnis mereka di setiap daerah, memindahkan kroni kapitalisme, rent-seeking birokrasi, dan melahirkan shadow state. Shadow state merupakan suatu sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh aparatur negara yang bertindak berdasarkan kepentingan kaum swasta ataupun aktor-aktor internal yang di luar institusi negara. Shadow state digerakkan oleh hukum yang tidak tertulis yang senantiasa berubah menurut selera pemerintah dan kepentingan pengusaha. Kerjasama di antara mereka akan menimbulkan gejala monopoli dalam penguasaan sumber-sumber utama ekonomi yang akan selalu diliputi. Penguasaan sumber-sumber utama ekonomi yang akan selalu diliputi ketidakpastian. Warga negara yang hidup dalam shadow state ditandai dengan lebarnya jurang antara kemiskinan dan kaya sebagai akibat adanya aturan tegas dalam memberikan akses kesejahteraan bagi kaum miskin. Kebijakan ekonomi lokal pemerintah pusat kepada daerah salah satunya adalah melakukan desentralisasi fiskal sebagai upaya mendesentralisasikan kewenangan daerah untuk meningkatkan kemampuan memungut pajak dan retribusi. Peran pemerintah pusat sangat besar dalam upaya merancang desentralisasi fiskal berimbang di setiap daerah. Dengan menjalankan fungsi ekstraktif, memungut atau menyerap, regulatif, mengatur, dan distributif menyalurkan, daerah dalam perekonomian diharapkan turut menguat. Dampak positif lainnya adalah daerah dapat mengurangi timbulnya politik anggaran lokal yang merugikan bagi masyarakat lokal itu sendiri. Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat suatu negara justru akan semakin meningkat jika perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas
dan intervensi pemerintah dilakukan seminimal mungkin. Sebelum tahun 80-an di Indonesia memiliki kebijakan perdagangan yang sangat protektif. Tarif tinggi diterapkan pada barang impor yang dapat diproduksi oleh perusahaan domestik itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga hanya memberikan hak monopoli impor kepada beberapa pelaku usaha tertentu menurut Al-Tishah pada tahun 2005. Namun, kebijakan protektif tersebut tidak dapat terus dilakukan seiring dengan perkembangan ekonomi global. Berakhirnya masa oil boom pada tahun 80-an yang ditandai dengan anjloknya harga minyak dunia menjadi latar belakang utama dari transformasi kebijakan perdagangan Indonesia. Anjloknya harga minyak membuat pendapatan negara menurun sangat drastis karena proporsi sumber pendapatan terbesar saat itu berasal dari sektor migas.